bagus. Oke. Algon. Algon belum datang. Bapak Ibu kita berdiri, kita nyanyikan lagu kebangsaan kita. Dengan kalimat merdeka, 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 merdeka. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Kita hari ini diajak untuk pleno bersama-sama. Memang acaranya kebalik. Waktu itu sebenarnya setelah kepengurusan terpilih baru ada pleno masalah prokar. Tetapi kali ini dibalik. Kita diajak oleh paroki kita bahwa kita akan membuat prokar terlebih dahulu. Tapi ini ada kaitan dengan keluarga. Maka dalam kaitan ini tahun depan juga kita perlu untuk pertemuan keluarga di wilayah. Di wilayah setiap tahun harus ada satu pertemuan keluarga. Dalam arti Pasutri anak-anak semua satu kali. Khususnya dalam pesta nama wilayah itu kita buat namanya pesta keluarga. SKP, jadi di SKP sendiri membuat suatu program itu yang membentuk LSM yang di tingkat stasi juga. Tujuannya agar bisa memfasilitasi jika ada problem dari umat terkait dengan hukum atau hanya ada satu seksi, yaitu seksi liturgi, walaupun di bawahnya ada banyak subseksi ya. Di antaranya kemarin diusulkan yaitu meningkatkan pengakuan dosa sebelum misa di paroki atau stasi, sosialisasi rutin tata laksana liturgi pada pengurus lingkungan. 1, 2, 3. Bersama Santo Petrus, Santo Negara, hukum memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan bersama. Kita harus mengerti tapi mengapa kita mengatakan begitu. Monggo. Yang pertama, kenapa? Kita sudah tahu Santo Petrus Rasul itu kokohnya bukan main. Tapi sebelum sampai ke kekokohan itu, dia juga bukan main. Sampai 3 kali nyangkal. Ingat nggak? Sebetulnya bukan menyangkal, itu heran. Menyangkali. Ya, menyangkali maksudnya pergi ke kali. Bukan, nah, supaya apa? Kalau masuk dari sana keluar di sini, atau kalau masuk dari sini keluar dari sana, sehingga tidak terjadi head to head muka ke muka gitu. Kredit membantu bukan hanya kita tapi juga lalu lintas di luar. Itu peribadatan monggo. Komandannya mana dulu? Aku pewantan tuh boleh pewantan dulu lah. Mana pewantan sini? Yang kedua bidang peribadatan. Ya, bidang peribadatan ada ABB, wilayah ABB ya, Kolbel silakan. Silakan Pak Mas yang tempat. Ya, kemudian wilayah Yoras. Kemudian saya tambahkan di sini AKY. Ya, AKY Mas silakan. Eli. Untuk dirjen dan organis. Lalu yang kedua adalah pertemuan dirjen dan organis serta koordinator
koordinator KUR di setiap kelompok KUR. Itu anggarannya itu 2.500.000 tambah 2 juta, 4.500.000. Bidang pewartaan untuk tahun 2025 mencanangkan ada 13 poin program. Yang pertama adalah regulasi komuni pertama, itu sifatnya rutin. Kemudian yang kedua regulasi krisma. Lalu yang ketiga regulasi orang tua wali baptis. 8 katekesi 5 menit untuk umat. Ini sesuatu yang baru. Kami akan bekerjasama dengan tim Komsos bahwa dalam waktu beberapa minggu ke depan kita akan uji coba dalam bentuk narasi atau mungkin animasi atau mungkin syukur dalam bentuk video singkat 5 menit katekesi sebelum misa. Kita berfungsi untuk menjaga komunikasi di lingkungan sekitar lahan. Bahkan kita menjaga komunikasi radius sampai ke Sukatani. Di kesaksian kita ada seksi HAK, terus HAK itu hubungan antar umat beragama, terus seksi SKP. SKP itu seksi keadilan dan perdamaian, itu untuk bantuan hukum proksinya. Di bulan Maret seperti Pak Kasiran tadi, jadi sebetulnya kesaksian itu CSR-nya gereja, jadi tugasnya ngabisin duit katanya. Jadi bukber terus bingkisan kunjungan itu agak besar, jadi budget di bulan Maret kira-kira 15 juta. Untuk bulan Juni karena ada Idul Adha, jadi kambing itu kira-kira hampir 56 sampai 60 juta. Jadi kalau dibagi 3 juta nanti kira-kira 18-an. Di Agustus kita akan ada lomba, jadi bagaimana menggerakkan lingkungan sekitar agar support dengan kita di saat kita membutuhkan dukungan. Jadi perlombaan dan lain-lain, lomba 17-an RT, RW ataupun dengan lingkungan kira-kira 8 juta. Dari kami bidang persekutuan, tidak banyak program yang kami buat, dan program ini karena satu periode kepengurusan itu dalam jangka waktu 3 tahun. Dari yang kami buat ini untuk konteks 3 tahun. Ada beberapa program yang kami lakukan, yang kami buat. Yang pertama untuk seksi kepemudaan. Yang pertama program Kopastasi. Dan wadah ini untuk mempersatukan OMK sesantera. Mungkin selama ini jarang bertemu, tapi di saat kegiatan Kopa itu mereka berkumpul dan kenal satu sama lain. Lalu untuk biaya kegiatan ini ya kami patok sekitar 20 juta. Ya, kemudian ada kegiatan pelatihan dan kaderisasi kepemimpinan kaum muda. Dan ini biayanya kurang lebih sekitar 30 juta. Lalu misa Gunung Stasi untuk rekoleksi spiritualitas kaum muda. Biaya kurang lebih sekitar 20 juta. Sampaikanlah, itulah program-program kita di 2025. Tadi dari persekutuan katanya 3 tahun, jangan dulu 3 tahun, bikin dulu mana-mana yang harus dilakukan tahun 2025 gitu ya. Pemilihan pengurus lingkungan dan wilayah ya, ketua lingkungan dan wilayah secepatnya sampai dengan September terakhir ya, dan rencananya akan dilantik kalau nggak salah setelah Dewan Paroki. Dewan Paroki itu rencananya ya kira-kira tanggal 25 apa 26 Oktober. Habis itu seminggu sesudahnya direncanakan adalah para DSH, Korwil, Kaling, seksi gitu ya. Baik, itu terima kasih. Semoga kita tetap semangat. Kita akan berjuang bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati.